Ya, kita lanjutkan pembahasan kita Katekismus Heidelberg. Ya, kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke-60. Ya, pertanyaan 60 di sesi yang ke-165. Ya, 165. Pertanyaannya baru 60. Ya, kita baca sekali lagi pertanyaan dan jawaban ini. Seperti yang saya share. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Nah, dijawab hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Nah, kembali lagi kita diajar pengertian tentang iman ya, saudara ya. Apa itu iman? Iman itu sebetulnya sederhananya ya percaya. Ya, itu kata iman itu sebetulnya sederhananya diartikan sebagai percaya. Tapi perlu dilanjutkan dong, percaya kepada apa atau kepada siapa. Ya tentunya percaya kepada Tuhan dong, kepada Allah yang sejati. Iman adalah percaya kepada Allah yang sejati. Tapi juga perlu dilanjutkan lagi, percaya kepada Allah yang sejati itu bagaimana kita bisa percaya kepada Allah yang sejati? Ya tentunya itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tetapi Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita untuk dilahirkan kembali, ya kan, disadarkan, diinsyafkan, dan diberitakan kebenaran yang sejati. Nah, kebenaran yang sejati itu yang diberitakan kepada kita itu adalah tentunya berdasarkan firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi iman yang sejati tidak lepas dari percaya, tidak lepas dari percaya kepada Allah yang sejati, dan tidak lepas dari percaya kepada Allah yang sejati melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, di mana kita sudah dilahirkan kembali atau dicelikkan mata rohani kita oleh Roh Kudus untuk memahami dan mengenal siapa Allah yang benar melalui firman-Nya. Nah, ini semua saling berkaitan. Itulah masalah iman. Jadi masalah iman bukan hanya percaya, selesai. Ya, percaya kepada siapa? Anda kalau percaya kepada patung, ya itu bukan iman, kan? Ya, kita percaya kepada Allah. Allah yang mana? Nah, karena banyak konsep tentang Allah. Ya, jangan-jangan yang kita sembah Allah yang palsu, bukan Allah yang sejati. Dari mana kita tahu Allah yang sejati? Ya, bagaimana kita bisa menguji iman kita ini benar atau tidak? Tolong ada mic yang belum di-mute. Bisa tolong di-mute. Mungkin kalau host itu mestinya sudah bisa tahu ya. Siapa yang belum di-mute, langsung di-mute oleh host saja. Nah, jadi ya, jadi iman yang sejati itu berkaitan dengan banyak faktor. Dan itu kalau misalnya contohnya satu faktor aja nggak ada, ya imannya jadi nggak utuh gitu loh. Misalnya Alkitabnya dihilangin. Kita hanya mau percaya kepada Allah yang benar,
tapi Alkitabnya enggak ada. Ya enggak mungkin kan. Saya mau percaya kepada Allah yang benar, tapi saya enggak lahir baru. Ya enggak mungkin. Saya mau beriman yang benar, tapi saya enggak tahu Allah itu yang mana. Ya itu semua enggak mungkin. Semua harus tadi itu faktor-faktor itu harus saling melengkapi poin-poin yang penting itu. Itu iman yang sejati. Ya, jadi percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, ya, dan hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus, ya, dari hari ke hari dibarui terus-menerus, ya, sudah dilahirkan kembali, lalu mengalami pertobatan, ya, mengenal kebenaran demi kebenaran. Nah, itu iman yang sejati. Oke, sekarang yang berikutnya. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya adalah menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Ya, ini kesadaran yang dari Roh Kudus, bukan kesadaran karena pekerjaan manusia atau intelektual manusia, tetapi ini adalah karena Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memang bekerja melalui pembaharuan budi kita, ya, renewing your mind, pembaharuan budi. Maka ini juga saling berkaitan, ya, pekerjaan Roh Kudus dengan pembaharuan budi itu juga nggak bisa dipisah. Nggak ada orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus tapi akal budinya masih akal budi yang nggak dibaharui, lalu masih mengandalkan kepandaiannya, kemampuannya, kehebatannya berpikir, ya, mengandalkan prestasi-prestasinya. Nah, itu sudah pasti itu bukan peran Roh Kudus, itu peran manusia itu. Nah, jadi ini juga hal yang sangat penting untuk kita sadar bahwa kita ini orang berdosa dan orang yang selalu melanggar hukum Allah. Ya, selalu kita adalah orang-orang yang tidak taat dan kita tidak pernah bisa sempurna di hadapan Tuhan. Itu kesadaran dari Roh Kudus. Ya, kalau toh itu diajarkan dalam doktrin, ya, orang mungkin secara akal logikanya menerima. Tapi kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya dia cuma berhenti sampai di akal. Kebenaran-kebenaran yang dipaparkan kepada dia itu kebenaran akal manusia, yang diterima oleh akal manusia. Dan itu tidak sampai pada berdampak pada seluruh hidupnya dia. Ya, I'm sorry kalau seperti itu, ya Anda itu berarti belum jadi Kristen. Anda cuma tahu Kristen secara teori, tapi Roh Kudus itu tidak merubah hidup Anda. Roh Kudus tidak menyadarkan dan menginsafkan kita. Dan itu sebetulnya sedih, ya. Tahu kebenaran tapi tidak mengalami Roh Kudus. Tapi juga ada tapi kalau sampai saudara sedih, ya, sampai saudara itu sedih dan saudara merasa kok aku jadi orang Kristen nggak mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Nah, itu justru kesadaran dari Roh Kudus. Paham ya maksud saya? Kalau saudara sedih lalu merasa, wah aku kok menerima kebenaran ini
hanya dari akalku saja dan aku merasa kok Roh Kudus belum bekerja merubah hidupku. Jadi aku sedih dengan keadaanku yang di mana Roh Kudus kok nggak bekerja. Jangan-jangan aku hanya mengenal kebenaran ini dari pikiranku. Nah, orang yang berpikir seperti itu justru orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang nggak dibaharui Roh Kudus, nggak akan berpikir gitu. Dia justru merasa aku sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Istilahnya nggak pernah merasa bersalah gitu. Aku sudah dibenarkan, aku sudah oke. Ya, hidupku itu oke. Di hadapan Tuhan enggak masalah. Aku sudah orang benar. Nah, itu. Jadi malah nggak ada pergumulannya. Jadi saya ya, dan inilah yang namanya paradoks ya. Orang yang justru karena pekerjaan Roh Kudus merasa dirinya berdosa, merasa dirinya nggak layak, merasa hopeless, nggak ada harapan. Kalau Tuhan tidak menolong aku hancur, habis binasa. Nah, itu yang terus-menerus membimbing hidup kita untuk kita tidak menjalani hidup ini dengan penuh dengan kearoganan, ya. Lalu merasa diriku lebih suci dari orang lain. Lalu merasa aku lebih rohani, orang lain duniawi, orang lain brengsek. Dan hanya aku yang lebih berkenan daripada orang-orang brengsek itu. Nah, itu sudah bahaya kalau seperti itu. Sangat bersyukur kalau kita disadarkan. Tapi kalau tidak disadarkan, ya memang dia tidak pernah menyesal. Dia selalu merasa dia yang benar, orang lain yang salah. Tidak pernah menyesal. Dan tidak pernah merasa bersalah. Ya, nah itu kadang-kadang menjadi satu indikator apakah aku ini bertumbuh atau aku ini justru bukan bertumbuh tapi malah tambah mengalami kemerosotan. Dan itu yang bisa mengontrol kita itu ya cuma Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri karena kita ini kalau sudah dibutakan oleh keberadaan kita yang berdosa ya jadi orang buta, dan orang buta tidak pernah merasa dirinya salah, selalu benar. Orang buta itu tidak perlu dikasihani karena dia merasa benar. Makanya Tuhan Yesus itu jengkelnya sama orang Farisi ahli Taurat, karena orang Farisi ahli Taurat itu orang yang selalu merasa dirinya benar dan mereka tidak membutuhkan kasih karunia. Makanya Tuhan Yesus itu kalau mendamprat orang Farisi ahli Taurat itu, kamu ular beludak, ya kamu seperti kuburan, mukanya putih bersih, dalamnya penuh dengan kotoran, karena selalu merasa dirinya benar dan tidak mau dikoreksi. Nah, itulah yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Tapi kalau saudara merasa saudara orang nggak layak, orang nggak pantas, saya orang yang sepatutnya dihukum dan dibinasakan, ya itu justru tanda-tanda Roh Kudus sudah menyadarkan dan menginsyahkan Anda. Ya, unik. Sebetulnya unik. Kesadaran ini adalah kesadaran yang unik dan tidak semua orang Kristen sampai pada kesadaran seperti ini. Kebanyakan orang Kristen itu mengejar kesalehan. Lalu kesalehan itu dijadikan apa itu namanya? Simbol, ya, dijadikan simbol untuk bagaimana aku sudah masuk ke level orang rohani.
Jadi Anda kalau mau masuk ke level orang rohani, Anda harus mengejar hidup yang saleh, hidup suci, hidup kudus, dan tanpa dosa. Nah, akhirnya nggak sadar kan, yang dikejar itu kan kesalehan-kesalehan tanda petik, kesalehan yang sandiwara, kesalehan-kesalehan palsu, kesalehan yang hanya untuk dilihat orang, dinilai orang, diakui orang. Ya kan? Coba saudara dalam satu gereja yang besar, gitu. Bagaimana saudara supaya bisa aktif di gereja yang besar? Ya saudara harus menunjukkan Anda orang rohani dong. Kalau Anda tidak dilihat sebagai orang rohani, jangan harap saudara dipilih untuk jadi aktivis gereja. Betul nggak? Ya betul lah. Kita itu kalau sudah di muka banyak orang, kita itu sudah terpancing untuk hidup munafik. Hidup minta dipandang orang sebagai orang saleh, orang yang rohani, orang yang terpandang, orang yang patut untuk dipilih jadi aktivis, jadi pengurus gereja, karena Anda orang saleh, Anda orang rohani, Anda orang yang patut untuk dijadikan kaum rohaniawan. Ya, karena saking salehnya. Nah, itu yang paradoksnya di situ. Maksudnya apa Tuhan memang menekankan hal-hal lahiriah seperti itu. Ya, justru sebaliknya. Tuhan itu mau saudara dan saya itu apa adanya. Ya, kamu nggak usah nutup-nutupi kebrengsekanmu di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kamu orang brengsek. Sejujurnya aja kita semua orang brengsek di hadapan Allah. Allah memilih kita bukan karena kita orang rohani. Betul kan? Saudara dan saya dipilih Tuhan karena apa? Orang rohani? Ya enggak. Tuhan mau pilih saudara dan saya karena apa? Ya karena saudara dan saya orang brengsek. Orang brengsek yang Tuhan kasih belas kasihan. Itu poinnya di situ. Nah, kalau pemilihan pengurus gereja yang dipilih bukan orang brengsek dong. Yang dipilih orang rohani. Nah, sehingga terjadilah satu kutub yang kutub ya Mas, bukan kutuk ya. Nah, ini saya baru dikritik karena baru mengkutuk ya, maksudnya kutub orang saleh. Nah, itu ya, jadi ya itu kita dipilih karena kita ini orang saleh. Tapi Tuhan memilih kita karena kita orang berdosa. Jadi bagaimana menerjemahkan dua kutub ini, yang satunya justru Allah yang pilih orang yang nggak layak, Allah pilih orang yang berdosa, sedangkan kalau gereja pilih orang yang rohani dan orang yang suci. Ya, saya sengaja untuk memaparkan ini supaya ini jadi pergumulan kita kan. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Jadi kalau gitu mestinya bagaimana? Nah, ayo kita diskusi aja. Ya. Kan perlunya kita ketemu ngobrol-ngobrol di sini kan juga untuk diskusi bersama. Ya. Oke, saya memaparkan kebenaran ini. Silakan Anda berdiskusi dan ya kita saling tukar menukar pandangan kita. Oke Pak Andi,
Silakan Pak Liman. Pak Pandi, pertanyaannya kenapa Tuhan milih orang brengsek, sementara gereja memilih orang yang suci, orang yang baik untuk jadi pejabat gereja. Kalau menurut saya, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu, Pak. Dia menetapkan aku, pasti nanti kalau dipoles sama Tuhan, pasti karena aku menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau gereja, kita manusia biasa nggak pernah tahu, Pak. Nggak ada resiko, Pak. Nggak punya resiko. Kalau jelek itu, iya, nek umpamanya baik, tidak baik, tak mengenai itu gereja lah. Jadi mungkin itu jawaban saya. Jadi Allah Maha Tahu, kita nggak Maha Tahu, jadi kita ada resiko, Pak. Ya pilih baiknya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Oke, terima kasih masukannya Pak Liman. Jadi Allah Maha Tahu, jadi dia yang menggarap orang-orang brengsek untuk jadi baik. Sedangkan gereja tidak Maha Tahu, jadi ya kalau milih orang brengsek kan ya itu berisiko besar. Betul. Ya, kita saling melengkapi ya. Nah, itu bagus itu. Pak Liman itu jelas ya kasih masukan yang alasan kenapa gereja memilih orang yang rohani, kok tidak orang brengsek. Sedangkan Allah pilih orang brengsek. Itu. Tapi memang perlu dikasih catatan yang tadi saya bilang itu. Makanya di gereja itu penuh dengan perlombaan orang-orang munafik. Ya, saya ulangi ya, penuh dengan perlombaan orang-orang munafik yang ingin mencapai status rohani. Dipandang sebagai orang yang punya status rohani. Ya, saya lebih senang ikut alirannya Nietzsche yang bilang orang gereja itu semua hanya punya moral budak. Ya, bukan berarti saya katakan semua, enggak. Cuma rata-rata kita ini punya moral budak. Yaitu apa moral budak? Takut. Kita ini takut disebut orang enggak rohani, makanya kita mau berbuat soleh. Ya, saya harus berbuat soleh. Kalau enggak, aku dipecat aku. Aku nanti enggak boleh melayani kalau aku tidak soleh. Lalu aku nanti enggak bisa jadi pendeta kalau aku berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Jadi aku harus rohani. Akhirnya mengejar rohani karena takut dipecat, karena takut dinilai tidak rohani, takut untuk tidak dipilih sebagai pengurus atau aktivis, ya, atau takut dibuang masyarakat, atau yang lebih tinggi lagi ya takut masuk neraka. Jadi banyak orang mau berbuat salah itu karena ketakutan. Nah, coba didiskusikan. Ini saya mencoba hadir sebagai Nietzsche yang menyerang orang-orang Kristen yang kebanyakan munafik bagi Nietzsche. Tadi saya mau ngomong, Pak. Silakan, Bu Deviana. Pada dasarnya kita semua adalah orang yang berdosa, Pak, brengsek. Jadi, kalau kita katakan kita lebih rohani itu kan standarnya siapa gitu loh. Dan justru Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus memilih Yudas ya, yang akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kita semuanya orang yang nggak layak, yang berdosa gitu. Jadi kalau kita dipilih itu suatu anugerah untuk melayani Tuhan, yaitu pendapat saya. Ya, Pak. Ya, tadi Deviana menegaskan kita semua ini orang brengsek. Jadi kalau sampai kita dipilih ya kena anugerah Tuhan. Ya itu oke, itu kan tindakan Tuhan memilih kita, orang-orang brengsek ini. Nah, bagaimana gereja memilih orang-orang yang menjadi aktivis atau pengurus gereja? Apakah gereja juga punya pemandangan, ya kalian yang saya pilih ini orang-orang brengsek, tapi kami memilih Anda itu karena anugerah.
bukan karena Anda orang yang sudah rohani atau rohana. Ya, Pak Aryo, silakan. Ya, ini kelihatannya dua kutub. Kutub lihat hati dan lihat perbuatan. Yes. Lah, karena manusia tidak mampu melihat hati, di mana hati itu sumber dari tindakan. Hati berpikir gini, lantas bertindak sesuatu yang jadi kelihatan sekarang. Kalau ditindakkan baru kelihatan. Kalau masih di dalam hati, belum kelihatan. Nah, Tuhan menilai dari sumbernya itu karena dia mampu. Lah kita nggak mampu ketok. Ya. Dan ketidakmampuan kita itu kita pakai sebagai alat untuk bisa menutupi yang kelihatan tadi itu. Itu problemnya timbul. Coba mata kita semua sama dengan mata Tuhan, ya wes klop sudah lumayan saya klop. Tapi karena ketidakmampuan dua kutub ini, ya malah dimanfaatkan oleh manusia untuk bisa bersandiwara, mengikuti selera orang yang namanya humanis tadi. Itu problemnya. Ya. Iya. Jadi ini problem ini. Bukan gampang. Makanya saya tadi kan bilang gereja itu dipenuhi dengan perlombaan orang-orang munafik yang mau mengejar status sebagai orang rohani dan menunjukkan diri bagaimana dia sebagai orang rohani yang sepatutnya bisa dipilih untuk menjadi aktivis atau pengurus gereja. Ya kan? Nah, tadi kalau Pak Aryo bilang Tuhan itu melihat hati, dan Pak Liman juga bilang Tuhan sampai bisa melihat hati. Tapi sejujurnya juga yang dilihat Tuhan itu apa? Hati yang bagaimana? Karena semua orang tuh sama-sama bobroknya. Semua orang tuh hatinya brengsek. Ya, toh aslinya loh ya, aslinya. Semua orang itu hatinya brengsek. Nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini Bulani mau masuk ini. Kok ada 2 HP ini dari Bulani ini. Ya. Nah, itu. Jadi Tuhan bukan mau pilih, oh mana ya anakku yang baik, aku mau pilih untuk diselamatkan. Kan tidak. Doktrin yang benar itu Tuhan tidak milih orang baik, karena tidak ada orang baik. Semua orang brengsek. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pergumulan. Oke, silakan ada pendapat lain. Mohon izin Pak Andi. Silakan Pak Heru. Sudah sembuh Pak? Puji Tuhan sudah agak bening suaranya nih. Wah, puji Tuhan. Iya Pak, kita tahu bahwa kita memang dipilih itu tanpa syarat ya, anugerah gitu ya. Yes. Nah, permasalahannya sesudah terima anugerah ini benar-benar lahir baru, lalu harusnya diikuti dengan bertobat dan diikuti dengan perubahan. Ya. Jadi memang benar kalau kita memilih pengurus gereja itu kita juga milih orang-orang brengsek. Cuma yang disampaikan Paulus melalui suratnya kepada Titus itu jelas bahwa memang memilih penatua jemaat itu pun disebutkan harus orang yang tidak bercacat. Kalau ditelusuri lagi satu istri, mampu memimpin keluarga. Lalu ada poin penting di situ yaitu mengikuti ajaran yang sehat. Jadi orang brengsek ini yang sudah lahir baru dan bertobat itu kalau dia
mengikuti ajaran yang sehat, ini masalah motivasi ya. Jadi tadi Pak Andi mengatakan kita berlomba-lomba jadi orang munafik supaya dipilih. Nah, harusnya orang yang dipilih ini tidak ikut lomba itu, cuma dia memang benar-benar secara tulus bertobat, convert, berubah oleh pembaruan budi, mengikuti ajaran sehat, bijaksana dan sebagainya, seperti di Tito 1 itu clear firman Tuhan memang harus mengharuskan itu. Walaupun kalau kita tempel itu di papan pengumuman gereja, pasti nggak ada yang mau jadi pengurus, Pak. Wah, saya nggak bisa seperti ini nih, bukan saya, tidak ada yang mau tuh seperti itu. Tapi itu adalah tujuan kita dan juga yang dilihat adalah motivasinya seperti itu. Jadi ibaratnya jangan kita seperti anak sulung dalam dalam perumpamaan anak yang hilang. Yang itu ya. Anak yang sulung itu kalau kita lihat di teksnya itu dia memberi pernyataan yang sangat berani, Pak. Belum pernah saya menentang perintah Bapak dan Bapaknya mengiyakan. Jadi dia memang hidup di rumah Bapak, di gereja tanda petik, selalu ikut aturan ini itu, tetapi dia lakukan tanpa kasih itu. Dia hanya takut atau seperti tadi munafik itu tadi. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah orang brengsek yang sudah benar-benar ditebus dan mengikuti ajaran sehat gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih masukan Pak Heru. Ya, bagus. Jadi memang bukan sekedar memilih dari penampilan ya. Kita kalau memilih cuma dari penampilan, wah ini orang rohani, wah ini orang hebat, wah ini orang saleh, wah ini orang yang benar-benar suci, kudus. Ya, atau wah ini perpuluhannya hebat. Ya, atau 1 bulan perpuluhannya minimal 1 M. Wah, ini harus dipilih ini. Karena perpuluhannya saja 1 M. Wah, harus dipilih ini ya. Kalau nggak ada dia, gereja kita bisa bangkrut ini. Ya, itu. Ya, akhirnya orang-orang kayak gitu yang dipilih. Nah, itu berat itu. Betul-betul berat. Memang kenyataannya ya banyak gereja, ya ini bukan menuduh, tapi kenyataan banyak gereja, saya tidak katakan semua, banyak gereja mendasarkan kriteria pemilihan orang untuk jadi pengurus gereja itu adalah orang-orang kaya dan penyumbang besar untuk gereja. Saya tidak katakan bahwa itu tidak boleh dipilih. Kalau memang betul-betul mereka orang yang takut akan Tuhan, mereka orang yang benar-benar cinta Tuhan, mereka mau memberikan persembahan yang sungguh-sungguh bagi pelebaran kerajaan Allah, ya why not? Jangan kita juga jadi anti sama orang kaya ya. Terus gara-gara wah ada pendeta khotbah, kita ini bukan anjing-anjingnya orang kaya. Wah, akhirnya orang kaya dimusuhi semua. Itu ekstrim lain lagi. Tapi baik orang kaya, baik tidak kaya, mereka itu semua adalah orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Dan kalau mereka betul-betul bertobat, mereka betul-betul diubahkan, mereka betul-betul mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Ya, itulah yang sebetulnya menjadi poin untuk gereja memilih orang-orang yang ya boleh dikatakan jangan bilang orang rohani lah, nggak enak ya. Pilih orang yang cinta Tuhan atau orang yang
sudah benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya toh, ya, yang mengalami tadi orang brengsek yang mengalami pembaruan demi pembaruan dalam hidupnya dia. Ya, kita semua brengsek memang. Nah, karena itu poinnya ya dari yang kita diskusi semua ini sudah mendekati penutup, nanti kalau ada yang mau nambahin juga silakan. Jadi yang saya mau kasih poin penting adalah sebetulnya itulah pentingnya pembinaan dalam gereja. Pentingnya pembinaan dalam gereja. Ya, pembinaan rohani tentunya. Jadi misalnya mereka diajar untuk Bible study, ya, diajar ikut stris misalnya, atau belajar doktrin yang benar, diajar untuk melayani juga, ya, besuk atau mengalami jemaat yang susah, menderita, ya diajar itu. Sehingga kita itu bisa melihat pertumbuhan seseorang melalui proses yang cukup panjang, ya. Makanya juga ada misalnya kalau mau jadi anggota harus katekesasi. Bagaimana kerajinan dia waktu katekesasi, bagaimana kesungguhan dia waktu ikut Bible study, ya, kerinduan dia untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Nah, itu bagaimana? Nah, itu gereja itu punya kewajiban memantau. Ya. Bukan hanya orang yang kasih persembahan 1 M aja yang langsung dipilih jadi pengurus tanpa tahu bagaimana dia itu kerinduannya akan firman, pengenalannya akan doktrin, kesungguhannya dalam pelayanan, nggak tahu. Pokoknya 1 M itu yang jadi standar. 1 M itu yang jadi patokan untuk memilih aktivis gereja. Wah, repot itu. Makanya banyak gereja dikuasai orang kaya. Pak Andi, saya mau sharing sebentar ya. Apa ya? Silakan Pak Liman. Ini Pak Andi, saya ini itu bukan masalah gereja milih jemaat, Pak. Hamba-hamba Tuhan sendiri model kayak gitu, Pak. Saya kecimpung dalam sinode, Pak. Saya bergaul dengan pendeta itu baik, pokok kepenggalannya baik, semuanya baik. Tapi pada waktu pemilihan ketua sinode, Pak, baru tahu saya brengseknya dia itu luar biasa, Pak. Selama ini 4-5 tahun buat semuanya kok serba baik, saya rasa pandang gitu, Pak. Tapi begitu ada pemilihan sinode, masalah uang, masalah jabatan, hamba-hamba Tuhan tuh sekali begitu itu terkenal. Kalau sebutkan namanya Pak Andi pasti tahu, terkenal. Begitu berubah dia. Terus waktu perubahan itu saya kaget, Pak. Sampai seperti orang duniawi itu. Orang duniawi tidak seperti gitu, Pak. Itu apa maksudnya, Pak? Saya bingung kadang-kadang. Tapi kalau gitu bingung, ya, Pak. Nah, itu saya juga banyak belajar dari situ. Yaitu apa? Orang kalau sama-sama tidak punya jabatan, sama-sama rendah di tempat yang rendah, kita itu semua baik. Kita senasib, ya toh? Senasib, sepenanggungan, ya, dan kita sehati, kita benar-benar saling menghargai. Tapi begitu salah satu dari kita itu punya jabatan yang lebih tinggi dan boleh dikata jabatan yang top, ya toh, wah, langsung kelihatan aslinya. Jadi memang manusia itu diuji, ya, diuji dengan kalau dia sudah memiliki sesuatu. Kalau dia belum punya apa-apa itu belum bisa diuji. Karena memang tidak punya apa-apa, apanya yang mau disombongkan. Ya, kalau orang belum punya apa-apa aja sudah sombong, wah, wis
Jangan mengharap dia punya apa-apa. Wong belum punya apa-apa aja sudah arogannya luar biasa, apalagi dikasih apa-apa lagi. Wah, tambah. Istilahnya bahasa Surabayanya itu tambah ngelunjak itu ya. Orang kalau ditekan tuh biasanya rendah hati, tapi kalau dikasih angin gitu, wow, dia mau menerkam kita dia. Ya. Nah, itulah manusia. Aslinya baru kelihatan kalau diuji dengan jabatan, diuji dengan uang, dan dengan segala macam ya, termasuk hobi-hobi dengan apa. Dulu waktu masih tidak punya apa-apa, aduh rendah hatinya bukan main. Sekarang punya duit, kaya luar biasa. Dia direndahkan sedikit langsung sudah ngamuk. Kurang ajar, nggak tahu siapa saya ya. Waduh, itu. Ya kita manusia lah, kita manusia itu condong seperti itu, makanya harus sadar ya, sadar. Jangan jadi kacang lupa kulit. Nah, itu sebetulnya contoh yang apa itu ya, peribahasa atau pepatah yang bagus mengingatkan kita. Jangan jadi kacang yang lupa kulit. Gitu. Ya, saya banyak belajar di situ. Saya banyak belajar. Saya tadinya memang juga kaget juga. Saya kan punya teman juga, banyak teman yang sama-sama sekolah kita. Dulu sama-sama rendah hati, sama-sama tidak punya apa-apa. Tapi begitu dia punya sesuatu, saya dapat laporan dari teman saya yang lain. Waduh, orang ini ternyata sombongnya bukan main, arogannya, merasa dia yang paling hebat dan sebagainya. Kaget saya. Masa orang ini dulunya sungguh-sungguh rendah hati loh, orang ini baik sekali loh. Enggak, katanya, aku enggak buat-buat, aku bukan sakit hati sama dia, enggak. Dia itu betul-betul kayak gitu aslinya. Waduh, kaget saya. Saya betul-betul kaget. Ternyata kok bisa gitu ya. Tapi ya itu akhirnya saya banyak belajar. Wah, manusia itu seperti itu. Dan mungkin kita sendiri juga begitu. Mungkin kita sendiri juga bisa terjebak seperti itu. Ya makanya kalau kita sampai bisa sadar itu kasih karunia Allah. Gitu loh. Kalau manusia aslinya saudara dan saya, kita begitu dapat fasilitas, langsung jadi konglomerat, jadi orang kaya yang levelnya sudah level ya konglomerat lah gitu ya kan. Lalu orang mau merendahkan kita, habis kamu. Saya sikat habis kamu. Berani-berani sama saya. Nah, bisa gitu. Ya, makanya sungguh bersyukur kalau kita ini selalu diingatkan Tuhan. Kita juga tidak diberi posisi-posisi yang amat sangat berbahaya itu dan amat sangat licin itu ya, kita bisa terpeleset itu dengan posisi-posisi yang menggoda sekali itu ya. Ya, karena memang manusia itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Ayub aja jatuh, Pak. Ayub yang tadi awalnya hebat itu juga akhirnya jatuh. Ya, siapa Anda dan saya yang berani ngomong saya tidak bakal jatuh dan saya pasti menang terhadap segala godaan. Omong kosong. Ya, jangan sombong. Oke, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kiranya ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita ya. Puji Tuhan. Baik, kita sudah jam 10 lebih ini teman-teman. Kita harus berpisah dan nanti malam kita ketemu lagi di acara Q&A ya tentang signifikansi mujizat kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Ya, saya minta untuk
Siapa ini? Pak Arthur baru masuk. Ya, saya minta Pak Aryo ya, pimpin dalam doa buat kita semua. Mic-nya Pak Aryo. Ya. Bapak kami di surga, kami pada hari ini dapat pelajaran tentang manusia, si sulung dan si bungsu. Yang satu kelihatannya baik luar biasa, yang satu brengsek. Ternyata setelah diuji, ya beda. Ya, jadi kami belajar tentang itu. Tuhan kami mungkin perlu diuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa bersyukur. Amin. Amin.